Tapi kalau ekstrakurikuler kebalikannya 20-30%. Oke, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jika untuk melaksanakan ekstrakurikulernya, biasanya ada satuan unit pendidikan itu hanya melaksanakan kegiatan ini di akhir minggu. Karena pembagian waktunya itu, sebentar saya kasih lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah landasannya. Jadi landasan hukum atau legalitas dari kurikulum Merdeka ini sebenarnya ada dua. Yang pertama di bawah Kemendikbud, yaitu di Surat Keputusan Kabeskap Kepala Badan Asesmen dan Kurikulum Pendidikan nomor 033 tahun 2022 mengenai capaian pembelajaran dan juga kurikulum Merdeka. Lalu kalau di bawah Kemenak juga ada di Keputusan Kementerian Agama nomor 374 tahun 2022. Cuman bedanya tadi hanya di P5RA dan P5. Sehingga Bapak Ibu, capaian pembelajaran, ya ada istilah capaian pembelajaran yang mana adalah capaian pembelajaran ini kompetensi minimum yang harus diberikan dan dicapai oleh oleh siswa dalam kurun waktu satu fase. Jadi catatan yang perlu dimerahin adalah satu fase. Kompetensi yang harus dicapai siswa dalam kurun waktu satu fase. Kenapa dikatakan satu fase Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab apa itu fase dalam istilah kurikulum Merdeka? Yang pernah belajar mandiri, saya pengen tahu apa itu fase dalam kurikulum Merdeka? Iya. Iya, betul. Sampai nanti terakhir di fase F, yaitu kelas 11 dan 12. Kenapa harus ada fase? Kenapa tidak kembali saja ke kelas? Jadi Bapak Ibu, di kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya yang sudah kita gunakan ya, kelas itu hanya pengelompokan siswa berdasarkan usia. Sementara kalau fase pengelompokan berdasarkan kompetensi. Jadi satu fase tadi ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ya. Jadi sebenarnya fase ini dimulai dari fase 0, fase fondasi itu ada di TK dan PAUD, fase 0 fondasi. Lalu fase 1 ada di SD kelas 1 sampai kelas 2, fase B itu ada di SD kelas 3 dan kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Lanjutkan nanti di fase D itu adalah kelas 7 dan 8, 9. Fase E itu nanti di SMA kelas 10, lalu fase F yang terakhir adalah SMA kelas 11 dan 12. Jadi pengelompokannya itu adalah berdasarkan kompetensinya dengan maksimal waktu yang ditentukan per fase itu beda-beda hanya Bapak Ibu. Fase fondasi, fase A, B, C, D, E, dan F. Dimana E tadi cuma 1 tahun, 10, kelas 10, lalu E dan F itu ada di kelas F itu ada di kelas 11 dan 12. Jadi Bapak Ibu, untuk pencapaian kompetensi ini kita sebagai pengajar punya waktu yang cukup panjang untuk memodifikasi teknik dan metode pengajaran yang kita anggap sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena Bapak Ibu, pertama-pertama ya Bapak Ibu nanti ada istilah asesmen. Itu kita akan melakukan asesmen awal dulu untuk melihat karakteristik dari peserta didik kita dan juga kesiapan mereka untuk
menerima pelajaran. Itu ada istilah di asesmen awal namanya. Sehingga fungsinya kepada kita adalah kita bisa teknik pengajaran seperti apa yang cocok untuk kita terapkan kepada si siswa. Begitu. Jadi kita kenali dulu mereka. Jadi seperti sedang berkenalan dengan teman baru gitu ya, sahabat, bahwa kita tahu nih sahabat kita tidak sukanya apa sehingga kita tidak usah lakukan itu. Sama seperti siswa, kira-kira mereka butuhnya apa, tidak bagaimana levelnya sampai di mana sehingga kita bisa kita bisa mengaplikasikan teknik yang cocok kepada mereka. Itu teknik yang seperti apa sih? Apakah cukup istilahnya kita fokus ke kemampuan mendengar, melihat saja, atau keduanya, audio dan visual seperti itu. Jadi ada istilah fase dalam capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, apa itu sebenarnya capaian pembelajaran? Pemerintah tidak memusingkan Bapak Ibu untuk mengarang atau membuat secara mandiri mengenai capaian pembelajaran. Karena Bapak Ibu di Surat Kabeskap nomor 33 HRKR tahun 2022 tadi sudah dilengkapi dengan yang namanya capaian pembelajaran yang sifatnya itu tetap dan kaku, tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti ataupun dimodifikasi. Karena di dalam ini adalah tata cara gerak kita untuk mengajar itu sudah ada di sini. Karena di dalam sini sudah ada istilah elemen, sudah ada istilah sub-elemen, sudah ada istilah dimensi dan lain-lain. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu contohnya, saya kasih contoh di sini. Fase A berdasarkan elemen ini untuk mata pelajaran yang berbau keagamaan, contohnya adalah ada elemen Al-Quran dan Hadis, sehingga capaian pembelajarannya juga sudah langsung tertera. Jadi Bapak Ibu tinggal cari aja per mata pelajaran Bapak Ibu ajarkan, mau dia mata pelajaran matematika, mau dia mata pelajaran fisika, ataupun apapun lah itu ada di sini semua Bapak Ibu. Tinggal dari sini aja geraknya. Jadi ini tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti, dan tidak boleh dimodifikasi. Bapak Ibu cukup ambil aja, copy dan paste ini. Iya. Di sini ini sebenarnya adalah landasan dasar, dan kalau buat kita di sini ini adalah pijakan dasar kita untuk mengenal kurikulum merdeka dari sini awal, sehingga dari sini nanti berlahirlah buku panduan segala macam jenisnya yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan juga yang dikeluarkan oleh Kementerian. Tapi dari mana poin awalnya? Dari sini bergerak. Bapak Ibu, saya kasih lihat, ini adalah si depan dari capaian pembelajaran ini, surat dari Kabeskap tadi. Nih, nanti ini saya bagi, saya minta satu nomor WA-nya supaya bisa saya bagi ya Bapak Ibu. Nih. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan mengeluarkan surat ini pada tahun 2022. Jadi jangan dirubah dan tidak perlu capek-capek dirubah. Karena capaian pembelajaran ini hadir dari dengan latar belakang sejarah, hasil kesimpulan asesmen diagnostik yang dilakukan per satu unit pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Jadi Bapak Ibu jangan terkejut jika nanti pada akhirnya setelah kita di sini selesai berdiskusi, Bapak Ibu akan menemukan kemiripan antara Kurtilas dengan IKM. Sampai di sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu mengenai IKM?
kita masih sampai di fase dan capaian pembelajaran. Oke Bapak Ibu, bagaimana jika ini Islam terpadukan Bapak Ibu? Bapak Ibu saya mau tanya, apakah di sini siswanya ada yang berkebutuhan khusus? Akan. Lalu bagaimana rencana pergerakannya nanti Bapak Ibu? Memetakan yang berkebutuhan khusus dengan tidak, apakah mau dibuat satu kelas? Satu orang aja Bu. Apakah terlihat beliau itu mengalami gangguan atau hambatan intelektual? Umurnya 9 tahun. Iya. Terus dia untuk bicara memang agak lama. Menurut sih kalau tahu, kayak kita juga baru Bismillah nih gitu tahun besok menerima itu dengan bergumul juga. Iya betul. Jadi kalau dia siswa yang seperti ini jangan disamakan capaian pembelajarannya Bu. Dia harus dibedakan lagi kalau yang berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dengan tidak mengalami hambatan intelektual juga beda. Kalau yang mengalami hambatan intelektual dia harus menggunakan CP seperti ini tapi dimodifikasi. Tapi kalau yang tadi dengan hambatan intelektual dia harus menggunakan CP khusus, pendidikan khusus. Sudah ada di sini. Oke, nanti di sini dilihat aja Bu. Jadi fasenya juga nanti berbeda. Kalau fase yang tadi kan berdasarkan usia dan kompetensi, tapi kalau nanti untuk yang berkebutuhan khusus berdasarkan mental, dewasaan mentalnya misalnya. Gitu ya Bu. Saya tanya, biasanya kalau SD itu kan ada ya banyak kasusnya, lebih banyak. Kalau menurut saya lebih banyak kasusnya. Karena saya pernah punya pengalaman, kita di sini menerima katanya, sama juga seperti di sini yang akan menerima satu. Angkanya memang nggak banyak, tapi pengaruh kinerjanya ke kita, gitu ya Bu. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanya? Saya lebih suka ditanya daripada menjelaskan, begitu ya. Masih malu-malu kali. Padahal saya yang lebih muda di sini masih 17 kan ke samping gitu, didorongnya ke samping usianya. Iya, jangan malu-malu Bapak Ibu karena kita diskusi ya. Berarti nanti pembelajaran mereka anak tersebut ikut juga sama ini, mungkin penanganannya yang iya nanti untuk pengajarannya gabung sama tapi mungkin treatmentnya yang beda kita buat. Jadi kita nanti bergeraknya mungkin dengan satu materi yang sama, tapi tingkat capaian pembelajarannya yang kita bedakan. Nanti mungkin bisa nanti kita bahas ke selanjutnya, itu nanti ada istilah tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Oke, ada lagi Bu, Bapak Ibu yang mau ditanya? Kita punya waktu yang panjang ya sebenarnya. Jadi enak kalau kita berdiskusi begitu. kalau untuk asesmen awalnya ya betul. Asesmen awalnya bentuknya seperti apa? Apakah sudah disediakan oleh pemerintah atau kita? Nah itu dibuat satuan unit pendidikan. Karena kan Bapak Ibu kita nggak bisa samakan medan yang kita lalui dengan medan yang dilalui oleh unit pendidikan lain. Jadi pemerintah nggak menyediakan. Iya, kita sendiri Bapak Ibu buat soal sendiri, kira-kira yang bisa memancing keluarnya warna karakteristik dan kesiapan mereka. Iya, nanti kita bahas mengenai asesmen. Asesmen itu ada beberapa jenis yang mungkin istilahnya juga Bapak Ibu sudah tahu, cuman mungkin nanti akan ada perbedaan istilah dan juga sedikit pergeseran teknis pelaksanaan begitu ya. Ya, Bapak Ibu sudah ada yang mau ditanya lagi. Bapak Ibu jangan malu-malu
Iya, bercanda ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu tadi mengenai fase ya. Kalau fase itu berarti pengelompokan berdasarkan tingkat kompetensi yang mana Bapak Ibu punya waktu yang cukup panjang ya untuk menyelesaikan satu CP, satu capaian pembelajaran. Tapi Bapak Ibu, ada istilah CP lalu diturunkan ke TP. Ada yang tahu istilah TP itu apa? Ayo Ukti, tunjuk tangan Ukti. Kayaknya ya udah itu aja ya. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya tujuan pembelajaran itu bukan istilah baru ya. Kalau tadi CP itu saya kasih kuncinya ya, contekannya KI dan KD itu CP. Sudah? Tapi kalau TP itu saya kasih definisinya dulu, Bapak Ibu nanti yang menyimpulkan di akhir itu miripnya mana istilahnya di Kurtilas gitu ya. Kalau tujuan pembelajaran itu adalah kompetensi minimum yang harus dicapai siswa dalam kurun waktu 1 tahun. Tetap ada istilah kelas gitu ya. Hanya saja pembekalan materi keilmuannya atau kompetensinya yang kita pakai di fase. Jadi kalau istilahnya adalah kalau di capaian pembelajaran dia bentukan dan legalitasnya kaku gitu ya. Tapi kalau tujuan pembelajaran Bapak Ibu boleh ambil dari apa yang sudah diberikan dari pemerintah, lalu Bapak Ibu modifikasi, rubah sedikit demi sedikit, tapi dengan landasan pemikiran bahwa itu yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi balik lagi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu hadapi. Kalau dulu kan enggak, siswa itu harus mencapai standar yang ditetapkan oleh guru gitu kan ya, yang mana jadinya antara satu unit pendidikan dengan satu unit pendidikan lain itu sama. Tapi kalau di kurikulum merdeka itu bisa beda Bapak Ibu, bahkan per kelas juga nanti bisa beda, walaupun Bapak Ibu mengajar di mata pelajaran yang sama, di tingkat kelas yang sama, tapi beda kelas. Misalnya kelas A ini kelas unggulan gitu ya, dengan rata-rata nilai karakteristik kesiapannya itu ada di grade 81 sampai 100 atau katakanlah 75 sampai 100 gitu ya. Tapi di B 74 sampai 0 gitu. Maka Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya juga nanti bisa berbeda. Bedanya nanti di mana? Bedanya adalah ketika kita merumuskan kata kunci kompetensinya. Materi bisa sama, tapi kata kunci kompetensinya bisa berbeda antara kelas A yang unggulan di atas tadi 75 sampai 100 dengan yang 74 sampai 0. Bapak Ibu, ada istilah kata kunci. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah kompetensi minimum yang harus dicapai siswa dalam kurun waktu 1 tahun. Boleh dirubah atau kita boleh ambil dari yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi lebih fleksibel lebih untuk tujuan pembelajaran. Karena Bapak Ibu, ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran, ada 2 komponen yang wajib kita paparkan. Yang pertama adalah kompetensi yang ingin kita berikan kepada mahasiswa, dan yang kedua adalah ruang lingkup materi. Jadi ruang lingkup materinya tadi boleh sama, tapi kata kunci kompetensinya ini yang boleh berbeda. Bapak Ibu tahu itu kata kunci kompetensi yang dimaksud itu apa? Bapak Ibu pernah dengar istilah kata kunci kompetensi oleh Bloom?
Benar-benar C1, C2, C3 benar. Nah, ketika kita merumuskan TP ini Bapak Ibu, pembedanya adalah antara kelas unggulan dengan kelas biasa saja adalah di tingkat C1, C2, C3 dan C4. Nanti ketika kita merumuskan ini Bapak Ibu, ini nanti akan berpengaruh ke penilaian dan asesmen. Jadi ketika merumuskan ini, perhatikanlah Bapak Ibu mau mencapai yang level mana. Apakah cukup paham dan ingat saja sudah cukup di kelas yang antara A dan B tadi? Atau sampai ke tingkat menginovasikan mereka antara kelas A dan jadi mau dipilih. TP-nya boleh dibedakan. Bergeraknya dari mana tadi? Dari capaian pembelajaran. Jadi ada dua komponen inti, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kompetensi dan yang kedua adalah ruang rumah. Di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanya? Gak ada Bapak Ibu? Jangan malu-malu Bapak Ibu. Baik, udah? Gak ada yang tanya beneran? Ayo lanjut. Oke Bapak Ibu. Kita lanjut. Tadi mengenai TP dan TP. Turunan dari TP maka ada istilah lagi alur tujuan pembelajaran. Ibu, oke, belum bisa saya masih belum lupa. Tadi kan saya udah bilang bahwa CP itu KI dan kita tadi udah bahas tentang CP ya. Jadi kemana kan istilah CP ini? Jadi istilahnya sama kan ya Bapak Ibu? Hanya saja, maknanya sama tapi istilahnya aja yang berbeda. Jadi Bapak Ibu jangan bingung karena hanya istilah di HM dan Kulturas sebenarnya. Balik lagi pemikirannya bahwa HM itu hadir dari pembenahan teknisnya sama, hanya saja mungkin akan ada pengelompokan yang lebih tajam. Baik, ada yang mau ditanya lagi Bapak Ibu? Silakan. Saya paling senang ditanya gitu ya, kepoin gitu. Sebenarnya kalau KM itu lebih ke rapot ya, dan kita bingung kemarin kan kita ambil dari entah dari mana, dari orang atau dari mana ya Miss ya. Kita belum ada pakem untuk rapot benernya untuk kurikulum merdeka. Jadi kemarin itu pas semester 1 ya, semester 1 itu misalnya nilai anak 95, tapi di bawahnya itu ada tulisan membutuhkan dirinya, padahal kan membutuhkan dirinya itu range-nya kan range bawah ya, nilai bawah ya. Jadi ada nilainya, ada deskripsi di atas, ada deskripsi di bawah. Nah yang saya tanyakan sebenarnya lebih ke arah nanti rapot yang akan muncul di kurikulum merdeka. Saya coba semua nilainya itu dimasukkan, misalnya 98. Artinya kan kalau kita masukkan semua nilai 90, nggak akan muncul deskripsi yang membutuhkan dirinya. Nah tapi ini masih gitu, berarti salahnya di mana tuh? Baik, itu ambil dari mana aplikasinya? Ya, waktu yang semester itu online. Jadi kita juga ada logo sekolah. Kayaknya sekolah swasta misalnya. Masih itu masih agak bingung ya kita. Ini mungkin untuk yang sudah belajar kurikulum merdeka ini untuk kelas-kelas lain yang tadinya kurtilas ke merdeka nih apa yang harus biar nggak bingung. Kalau kami kan saya dan Miss Nurul sudah melakukan kurikulum ini dan kami melakukan pelatihan online untuk itu ya. Ini untuk yang baru-baru ini apa sih dari kurtilas ke merdeka kan yang simpelnya yang dari tematik menjadi pelajaran mata pelajaran apalagi bedanya
sebelum ke penilaian ya. Kalau penilaian kan kalau sudah melakukan pelajaran, pengajaran, penilaian, kalau itu rapat kan akhir. Kalau ini yang pertama. Oke Bapak Ibu, jadi kalau nanti itu ke bagian asesmen ya. Asesmen. Jadi istilahnya itu adalah sebenarnya yang katanya tadi saya tanya itu ambil dari mana? Saya mau kasih tahu bentuk rapotnya Ya. soalnya kita bingung ya. Jadi itu sih deskripsinya yang muncul. Kita menggunakan aplikasi ini saya bingung. Ya. Bahkan di raport Diknas yang memang sudah pakem dari sana akan muncul dua line begitu atau memang satu deskripsi? Orange-nya di edit ya. Orange-nya nanti ya. Ya. Saya udah tahu lupa. Oke Bapak Ibu. Jadi yang namanya kurikulum merdeka itu kan balik lagi tergantung lapangan kita belajar. Tadi saya tanya dari mana? Karena standarnya itu beda. Kalau Bapak Ibu di sini, berarti Bapak Ibu harus bikin standarnya sendiri. Kalau itu standarnya sama ini. Kayaknya tadi ada ketimpangan. Kok 65 masih butuh? 95 kok butuh bimbingan deskripsinya. Kenapa begitu? Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya, mungkin ini di aplikasinya juga ada kesalahan. Karena kalau 95 itu biasanya sudah masuk bisa kalian nilai C4 ya, ada 5 gitu. Makanya tadi nilai ini biasanya itu harus buat sendiri. Atau Bapak Ibu membuat aplikasi yang biasanya setiap penerbit itu punya aplikasi sendiri. Sebelum kita lapor ke Bapak kita harus babak dulu sendiri dari aplikasi. Kita lapor ke Bapak Ibu sudah lapor ke Bapak maksudnya kita masih ngurus proses akan proses ya nanti itu harus dilapor ke Bapak Ibu. Jadi udah digodok di aplikasi nanti lapor ke Bapak. Nanti itu pasti ada sebenarnya apa yang saya dengar terakhir sedang itu sekitar di bulan Maret atau di bulan April mereka sedang produk gitu dalam proses apa sudah jadi itu bisa buat nah itu sebenarnya jadi kalau Bapak Ibu tadi buat sendiri gitu ya karena berdasarkan apa alasannya ini dibuat sendiri karena itu tadi yang nilainya muncul nilainya itu enggak muncul deskripsinya muncul deskripsinya tadi sudah sampai kita ke tujuan pembelajaran kita lanjut tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran ada istilah alur tujuan pembelajaran. Jadi kalau di kurikulum 2013 alur tujuan pembelajaran itu istilahnya adalah silabus. Program pembelajarannya. Program pembelajaran ini ada yang beda. Kalau ATP tadi poin-poinnya, tapi dokumennya itu dalam bentuk silabus atau AP. Jamin. Kamu mau diinginkan. Tapi Bapak Ibu ya, saya kalau sekedar info Bapak Ibu, sekarang ini sudah banyak sebenarnya penerbit, pasti yang saya lihat yang paling update ya dengan ini, dengan buku ini adalah Erlangga. Erlangga sudah menciptakan atau merumuskan tujuan pembelajaran, lalu dalam bentuk tujuan pembelajaran itu sudah ada dalam bentuk tulis Bapak. Sudah pernah lihat kan? Belum pernah lihat, tapi sudah gunakan buku Erlangga. Untuk yang kurikulum merdeka sudah tahu.
Udah diperhatikan kan di dalamnya ada tujuan pembelajaran? Ada kan? Ada. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu Pusing lagi. untuk merumuskan yang namanya alur tujuan pembelajaran Ya, dan tujuan pembelajarannya. Cuman Bapak Ibu balik lagi, kalau Bapak Ibu merasa bahwa ini kurang sesuai, Bapak Ibu boleh modifikasi. Silahkan. Ya, saya pun kemarin pelajaran PPKN kurikulum merdeka berapa? kelas 1. Jadi tujuan pembelajarannya kan ada pengamalan dari kelas 1 sampai ke 5. Oh iya, Jadi kan kalau kelas 1 kan belum paham ya, masih abstrak. Apa pengamalan itu kan salah 1 apa, salah 2 apa. Nah, saya modifikasi tidak memberikan semua. Jadi hanya 1 dan 2 saja dulu. Karena kan masih kelas 1. Masih Dalam abstrak. waktu berapa lama itu? Apanya? Untuk yang hanya sila 1, sila 2. Dalam kurun waktu 2 bulan. Karena kan Tapi setelah 2 bulan lanjut sila 3, sila kan menyesuaikan dengan materi yang ada. Oke, baik. Semester 2 kan tidak ada lagi pengamalan Pancasila. Dan itu bagaimana sih siswanya gitu? Iya. Nggak boleh kita Iya, paksakan. Tidak boleh di kurikulum merdeka tidak boleh kita paksakan. Itu kelebihannya merdeka kan. Makanya ada istilah merdeka belajar. Jadi tadi ada istilah T, ada yang pertama ya, ada istilah CP, saya ulangi kembali, ada istilah TP, lalu ATP. ATP-nya itu silabus. Untuk deskripsi tadi bisa diubah menyesuaikan. Deskripsi dari Erlangganya katanya. Dari Erlangga minta. Oh, Deskripsi sama. Deskripsi rapor. Oh, oke, untuk rapor Bapak Ibu. Nanti kita masuk ke bagian asesmen. Ada bentuk deskripsinya. Jadi Bapak Ibu ini bergantung lagi sangat terkait dengan ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran. Kita kasih kata kunci kompetensinya apa, maka untuk mendeskripsikannya juga harus sesuai dengan kata kunci kompetensi. Cuma yang membedakan nanti cuma tingkat belum, layak, ataupun menurut Oh iya. Biasanya muncul 1 angka itu 1 deskripsi atau ada 2 tabel? nanti ada bentuk tabel. Ya, Jadi ada bentuk rubrik, ada bentuk tabel yang seperti itu. Misalnya Bapak Ibu di sini range nilai di random kan, tapi nggak percaya. Istilah nilai itu standar misalnya belum gitu kan ya, atau masih butuh pembekalan, itu dari nilai berapa di standarnya. Itu berdasarkan pakatan pertama di sini. Jadi beda. Kalau mungkin tadi aplikasi yang Ibu dapat itu 95 di sana. Tapi muncul 2 deskripsi yang atas itu. Apa yang bawah itu? Apa itu tadi ya? Itu tergantung mereka yang punya. Gitu. Nah di sini bagaimana? Itu yang perlu digodok secara bersama oleh tim kurikulum tentang bagaimana ini. Gitu. Apakah di range 65 itu sudah masuk ke karakter kompetensi yang seperti apa? Apakah sudah masuk ke gitu ya? Kalau di sini memang masuk ke dalam kategori cakap, maka rumuskan seperti itu. Tapi kalau ternyata belum gitu ya, maka silakan. Tergantung Bapak Ibu. Apakah di sini 75 itu masih dalam proses belum mencukupi gitu ya, atau belum lulus? Nanti kan beda-beda ya antara SD ini dengan SD sebelah misalnya itu beda. Sehingga nanti di rapor juga hasilnya akan beda. Bisa dimengerti? Nah, nanti di deskripsinya itu ada kita bahas di asesmen. Nanti saya kasih bahannya ke Bapak Ibu. Di sini ya.
Ini saya berikan di bagian atas lain gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Kalau untuk rapor P5 kata-katanya itu sudah disediakan atau kita nyari-nyari sendiri? Sebenarnya yang benarnya. Bentar ya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh cara merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah pengurutan dari yang konkret ke abstrak. Dengan cara yang pertama kita bacakan saja. Metode pengurutan ini adalah dengan contoh memulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris. Ini kalau untuk pelajaran matematika ya. Lalu sebelum mengajarkan teori tersebut kita harus menjelaskan aturan dari teori objek geometris. Jadi pengurutan dari yang konkret ke yang pertama. Lalu yang kedua adalah pengurutan deduktif yang bersifat umum ke konsep yang spesifik. Ini untuk menuliskan tujuan pembelajaran. Pengurutan dari yang mudah ke yang lebih sulit. Pengurutan pemberian konten ini contohnya adalah mengajarkan cara mengeja kata-kata pendek dalam kelas bahasa sebelum mengajarkan kata yang lebih panjang. Ini untuk menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Lalu pengurutan yang hierarki, lalu secara prosedural sampai ke absorbi. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanya dari pengurutan prosedural, absorbi sampai ya, dari kompleks ke ada yang mau ditanya? Maaf Putri ya, Saya baru lihat bukunya. baik, masih
Saya kan sama kemarin tematik, saya baru insya Allah tahun depan kan kurikulum merdeka masih insya Allah kelas 1 jadi kan kemarin kelas 2 tematik pasti ada bukunya. Ini ada silanya, ada elemennya, ada Pancasila, ada undang-undang pendidikan kembali. Nah itu kita main ambilnya yang Pancasilanya aja. Apa triknya? Saya kasih lihat dulu. Modul ajarnya bukan ya? Iya ini modul aja. Tambahan pengurangan kalau nggak tambah perkalian pengurangan bagian Ini kan ada halaman, ada tujuan pembelajarannya, ada uraian materinya. awam Pastinya masih itu ya? Ya, mati. Ini adik kamu maksudnya mana? Cuman bedanya adalah misalnya di satu kelas mengajarnya angka nomor apa ya? Kalau itu kan ada tambah-tambah, ada kurang-kurang. Jadi mengajari tambah-tambah itu cukup menyerahkan bahwa 1 ditambah 1 pastinya 2. Ya, dia cukup tahu bahwa 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Di satu kelas Bapak Ibu harus mencontohkan dari mana hasil 1 tambah 1 ini baru bisa jadi 2. Harus ada maksud. Jadi kebutuhannya di situ. Atau di pengurangan adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1. Gitu ya. Tapi di kelas lain Bapak Ibu harus kasih contoh. Misalnya ini 1, ini 2. Dikurangi 1 berarti saya harus mundur 1 langkah. Ini yang disebut dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Cara pengajarannya Mungkin kalau kelasnya ada beberapa, misalnya A1, kelas A gitu ya. Ini kan 1, Kalau 1 kelasnya cuma 1 dan beberapa karakter yang memang ada di situ. Gitu kan kita nggak mungkin mengelompokkan itu. harus dikelompokkan. Satu kelas itu boleh dikelompokkan. Satu kelas di sini ada berapa siswa biasanya? Paling banyak 27 banyak. Nah itu harus kelompokkan range nilai yang 100 sampai 80 itu ada berapa? Di kelompok, kelompok. Jadi kita, maaf, yang kita sama digabung ya nanti kalau kelompok itu bisa. Jadi itu top daya gitu kan Bu, boleh. Tapi kalau sistem itu kan untuk pengerjaan latihan kan. Tapi kalau sistem pengajarannya Ibu mau memberikan sistem bahwa sesuai dengan kemampuan bahwa di sini saya itu cukup berceramah aja. Bahwa 1 ditambah 1 anak-anak sekalian sama dengan 2 gitu ya. Udah selesai, mereka tahu gitu. Dengan metode menghafal istilahnya. Tapi karena di kelompok ini butuh visualisasi dari mana asalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka kita harus lebih aktif lagi. Mungkin media Bu ya? Harus. Jadi ada istilah media auditor dan ada media visualisasi. Mau ditambah dua-dua juga boleh. Mau Ibu kasih misalnya video pembelajaran juga bisa. Yang di sini nggak usah pakai video pembelajaran, udah kasih ceramah bahwa siswa sekalian 1 tambah 1 2 kerjakan ini latihan bahwa 2 ditambah 1 jadi berapa, 1 ditambah 2 jadi berapa, 2 dikurang 1, 2 dikurang 2 jadi berapa. Kasih ke mereka. Kita tinggal lihat hasilnya benar atau enggak gitu kan ya. Karena kita anggap mereka udah selesai di situ, cukup ceramah. Tapi kalau di sini bahwa butuh visualisasi yang lebih berwarna gitu ya. Bahwa dengan gerakan misalnya dari kita aja bahwa ini langkah 1 ditambah jadi 2 langkah misalnya itu udah 2 berarti 1 tambah 1
satu, begitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah bisakah mereka mengerjakan 2 dikurang 1 itu sama dengan 1? Dari mana asalnya? Itu kadang mahasiswa itu butuh prosesnya, itu yang dibutuhkan. Mereka perlu kita dorong dari imajinasi bahwa 2 langkah ini jika dikurang 1 ya, maka hasilnya 1. Dari situ hasilnya. Contohnya seperti itu proses pengajaran yang harus kita lakukan. Bahwa walaupun di buku ini sudah lengkap dengan elemen, dengan capaian pembelajaran, dengan nilai moral Pancasilanya juga ada di sini, Bapak Ibu, tapi tujuan pembelajaran juga ada di sini, tapi tetap balik lagi kan ya, metode dan teknik pengajaran itu balik ke kita yang harus bekerja aktif, bekerja ekstra untuk memikirkan bahwa di kelompok ini cocok nggak ya cuma ceramah doang, di kelompok ini gimana nanti, apakah saya harus aktif gitu, apa saya butuh temannya yang dari kelompok ini tadi untuk ngebantuin saya, misalnya memperagakan, saya nggak usah peragain lagi gitu ya, saya cuma suruh bahwa Arif silahkan peragakan dari mana asalnya 2 dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka si Arif lah yang bekerja. Sekalian Bapak Ibu, kalau dia sudah bekerja begitu, berikanlah penilaian pemahaman dia sampai di mana gitu. Jangan kita kasih siswa itu bekerja tapi kita nggak kasih bayaran rewardnya apa. Boleh seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jadi tadi saya udah dikasih lihat nih sama Ibu langsung gercep banget ya, ambil sini udah ada. Bapak Ibu boleh lihat, mau dilihat sekarang juga silakan. Oh, di dalam sini sudah ada yang namanya elemen, ada di sini. Ini untuk mata pelajaran Pancasila, ada di sini sampai tujuan pembelajaran juga ada. Sehingga tujuan pembelajaran pemateri juga ada di sini. Mau Bapak Ibu balik lagi, kalau mau modifikasi silakan. Bapak Ibu modifikasi, tapi kalau mau ambil ini karena sudah sesuai dengan siswa gitu ya, silakan. Nah, kalau dari modifikasi berarti soalnya juga nanti dimodifikasi. Gitu. Karena semuanya saling terkait. Ujung-ujungnya kemana kan kita ke nilai. Laporan yang harus kita sampaikan ke orang tua. Soal IPAS itu kan baru kayak kan dulu mah IPAS sama IPS jadi IPAS IPAS maksudnya itu semester 1 IPAS, semester 2 IPS atau cara pengajarannya seperti apa? Kalau yang saya lihat teman-teman di tempat lain, cara pengajarannya itu misalnya ke kurun waktu kan misalnya untuk 3 bulan ngajarin IPA, 3 bulan lagi ngajarin. Jadi jangan nggak dicampur-campur materinya. Satu semester ya? Bukan 1 semester. Kalau kita 1 semester kan? Tergantung kan? Itu kan dari teman-teman yang di sana kan ya? Iya. Kalau Bapak Ibu mau buatnya per semester, berarti ntar aku semester 1 gak ada IPS-nya, semester 2 gak ada IPA-nya gitu. penilaiannya Bu, itu dia di mata-mata pelajaran yang pas gitu. Oh iya pasti ya. Penilaiannya tetap sesuai dengan materi konteksnya. Bismillah. Ini pasti bisa. Karena Bu, sampai sekarang dulu sekolah penggerak itu masih dalam tahap evaluasi. Makanya ada sekolah penggerak tahap dulu yang ini sebenarnya 1D. Oke, ke guru-guru penggerak istilahnya. Jadi dari semua mata pelajaran. Mungkin seperti Ibu Mustia kan ini. Nurul, itu dengan kalau itu semua penggerak ada guru penggerak. Jadi jangan apa Bu. Dan memang Bapak Ibu, kalau istilahnya yang seperti ini, workshop seperti ini itu pertemuan itu kita membahas materi gitu. Jadi akan ada istilah waktu khusus, misalnya Bapak Ibu mau coba latihan untuk menulis tujuan pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran itu ada waktu khusus.
UTBK itu ada beberapa tahapan. Kemarin yang online sampai berapa jam pelajaran? Ada yang saya dengar itu sampai 45 jam pelajaran gitu ya. Ada yang waktu pandemi. Saya belum iya. Saya tahunya ada yang sampai 45 jam, ada yang Biasanya sampai zuhur. ini sampai jam berapa saya nggak sampai jam berapa saya nggak ada gitu ya. Itu sampai tidur juga kan. Sampai jam Besok kita tidur. saya mah ngikut aja mah tadi kan udah lama banget. Saya mau sampai apa gitu. Kalau kalian anak-anak sambil ngopi, sambil berkurang. Iya Pak, kalau dulu saya di Depok itu MGMP ya di MGMP Depok ada istilah ngopi-ngopi dulu. Kalau Ramadan gitu ya ngopi dulu biar lancar semuanya. Ngopi-ngopi juga boleh. Ada lagi yang misalnya Facebook ini ada 8 bulannya. Ini yang saya katakan tadi ketika kita menuliskan tujuan untuk pembelajaran harus ada dua. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah lingkup. Taksonomi Bloom dan taksonomi lainnya ini berperan sangat penting sekali ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran. Level-levelnya ada di sini. Contohnya yang pertama hanya sampai kategori mengingat, ini level pertama nanti. Jadi Bapak Ibu juga nanti asesmennya cukup di kategori sampai mengingat aja. Soalnya cukup di kategori mengingat aja. Itu hafalan gitu ya. Paham nggak pahamnya nggak Bapak Ibu ukur lagi karena sampai di mengingat gitu. Tapi kalau sudah sampai menciptakan berarti Bapak Ibu juga ada standar sesuatu yang Bapak Ibu bisa nilai bahwa dia sudah mampu menciptakan sesuatu. Berarti ada produk. Ciptakannya sudah diciptakan berarti ada produk itu yang nanti kita nilai. Jadi kalau sudah kategori kunci kompetensinya diciptakan, maka standar asesmennya juga harus sesuai dengan kunci kompetensi. Ini untuk level 1 sampai level 6. Oke, kalau dia menganalisis berarti sudah sampai di atas pemahaman. Sudah sampai di atas berarti sudah bisa menganalisis kasus misalnya. Maka kalau sudah menganalisis kasus, dia sudah mampu juga mencari solusi. Penyelesaian, kalau di matematika penyelesaian gitu ya. Mengevaluasi berarti udah bisa mampu menilai mana yang benar, mana yang baik. Termasuk kemampuan untuk membuat keputusan, penilaian, dan mengajukan kritik atau rekomendasi. Tidak paham dia sampai dari kategori. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika merumuskan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan ini. Bapak Ibu melihat siswanya di mana letaknya di 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kira-kira mereka di mana? Maka kalau sampai di 4, soalnya juga cukup sampai di tahap 6. Jadi nanti saling bertolak belakang dan saling berhubungan. Ini juga ada menurut Kigler dan Wiggins, yaitu ada istilah penjelasan, istilah interpretasi, ada aplikasi, perspektif, dan ini adalah kata kunci kompetensi juga dari Bapak Ibu boleh menggunakan yang sesuai. Apakah belum tadi sudah oke? Wiggins ini adalah yang terbaik menurut Bapak Ibu. Sesuaikan dengan mata pelajaran. Kan beda yang eksakta dengan yang non-eksakta. Contohnya ada yang dipakai nanti. Interpretasi lebih ke arah seni dan juga bahasa misalnya gitu ya. Kalau dia aplikasi fisika atau matematik mengaplikasikan rumus gitu ya. Jadi kira-kira
Dan ini ada Marzano, belum dipakai tingkat 1 sampai tingkat 5. Mengenali mengingat sama dengan tadi belum, lalu pemahaman, lalu ada analisis, pemanfaatan pengetahuan, dan metakognisi. Jadi mungkin yang nanti ini akan ada ke standar penilaian belum mencapai layak dan segala macam. Ujung-ujungnya di situ. Ini adalah alur tujuan pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang harus diketahui. Itu harus disusun dengan rentang waktu tepat dan sesuai dengan karakteristik dan kompetensi. Lalu harus ini memang prinsip-prinsip ketika untuk alur tujuan. Dengan cara-caranya yang seperti ini. Untuk SMP yang ada di kelas 9. Pertama adalah memahami hubungan sistem reproduksi manusia. Lalu yang kedua memahami konsep pewarisan sifat. Dan yang ketiga adalah menganalisis penerapan teknologi pada sistem perkembangbiakan dan reproduksi tumbuhan dan hewan. Lalu yang keempat menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia ini untuk mata pelajaran SMP kelas. Kalau untuk mata pelajaran baru itu kira-kira bisa dibayangkan dari konteks atau kompetensi yang ada di atas. Dan jadi kalau kita walaupun masing-masing tadi kayak bagi ke siapa yang mungkin bisa Silakan IT. Boleh. Nomor saya, Bu. Silakan. Boleh, 085 313 717 096. Dari tadi ya. Silakan. Angkatan handsome. Handball kali. yang baik gitu. Aplikasi rapornya juga ya, Bu ya. Nanti itu ya. Boleh dong, Bu. Ini aplikasi rapor di cara pengisiannya. Kalau cara pengisian ya. Kalau TKB Izin siap, Bu ya.
Pas yang kelas berapa? Yang ini pas kelas berapa? Ada yang terus kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 fase kelas A atau kelas B? Bisa dibilang yang PPA sudah ada belum Pak? Tidak. Yang PPP sudah ada belum Pak? Untuk aplikasinya bisa ya enggak. Tapi aplikasinya belum ya? Kalau aplikasi Pak, itu kan masing-masing sekolah beda-beda. Oh beda-beda. Iya, Oh, aplikasi. jadi boleh modifikasi ya? Iya, modifikasi. Dari contoh dari pemerintah. Bukan dari pemerintah maksudnya. Buat sendiri-sendiri. Tapi biasanya itu kebutuhannya. Saya taunya standar itu ada. Belum ada standar yang gitu. Kalau pengakuan itu cuma menerima laporan di lewat dapodik gitu ya, buat pengawasan itu balik lagi kan TP kan beda-beda Bu. Jadi pemerintah tidak membuat, saya tidak dibuat karena itu langsung ke TP. Karena standar penilaiannya kan beda-beda. Ada yang di satu tempat nilai 55 masih merah, ada yang di satu tempat ternyata 75 itu masih dalam kategori belum gitu ya, beda-beda. Jadi untuk pengolahan raportnya gitu. Misalnya gambarannya kan ada dulu biasa ada ketahuan ada keterampilan terus kalau sekarang memang harus ada dua nilai seperti yang tadi misalnya itu atau satu nilai udah semuanya kayak gambaran itunya loh. Sebenarnya sebenarnya satu deskripsi atau bisa muncul dua begitu gitu. Saya bingung itu sebenarnya. Yang mana itu Bu? Yang agak tadi. Sebenarnya itu yang mana yang benar Atau itu yang aplikasi rapot kita nih boleh di Oke, ini toh. Kenapa gitu? Oke Bapak Ibu, kalau menuliskan deskripsi rapor, ya Bapak Ibu, sebenarnya kenapa dia muncul dua, ya Bapak Ibu? Karena ada rumusnya. Yang pertama adalah ketika kita menuliskan deskripsi, tuliskan kelebihannya dulu. ya kelebihannya. Lalu di bawah kekurangannya. Jadi dia dua. Jadi sebenarnya ini satu. Tapi yang terbaca itu berdasarkan nilainya dia. Iya, berdasarkan harusnya nilainya. satu yang muncul. Iya, memang dua. Oh memang dua. Tergantung perolehannya Ya, gimana. nilainya. Kalau dia ini nilainya 100 di tubuh, Ya, itu berarti kebaca. ini deskripsinya cuma satu. Karena dia Ya. lebih mumpuni gitu. Tapi kalau dia masih ada yang kurang kan berarti ini minus 10 kan.
Berarti di sini akan keluar dia kurang tinggi. Dan ini memang aplikasi yang keluarkan makin itu. Cuma kendalanya Bu yang nilai yang tengah-tengah, misalkan ada nilainya anak itu 100, paling kecil 60. Cuma yang kebaca itu 100 dan 60. Cuma contohnya apa namanya? Yang di tengah-tengahnya yang nilai 80 udah kebaca deskripsinya. Oke, baik. Iya. Kalau salah dari aplikasi yang buat Iya. kita kan tidak pakai tuh, karena kita ngambil. Kayak saya nih pelajaran komputer Bu, anak-anak dapat membuka PowerPoint. Alhamdulillah semuanya bisa buka, nilainya 100. Iya. Terus anak-anak yang kedua, anak-anak dapat menggambar rumah dengan warna sesuai dengan warna yang diberikan, contohkan. Itu rata-rata 80. Kemudian anak-anak dapat print out ya, belum pada bisa 50. Cuma yang kebaca itu yang tadi yang nilainya paling tinggi 100, sama yang paling rendah. Cuma yang tengah-tengahnya nggak kebaca. Nggak kebaca ya. Berarti itu Ya. ada algoritmanya ini tuh. Untuk ini biasanya Bu dia tuh tetap harus keluar 2. Cuman kalau yang di tengah-tengah catatannya pasti akan lebih banyak. Lebih banyak pasti di bawah. Yang mana butuh perbaikannya gitu. meskipun nilainya yang muncul satu, nilai angka. Iya. Tetap akan seperti itu. Karena di aplikasi rapot itu rumusnya cuma 2. Dikasih tahu lebihnya di mana, dipuji-puji dulu gitu istilahnya. Baru habis itu dikasih tahu kurangnya gimana. Kalau misalnya nggak ada kurangnya, berarti harusnya munculnya satu deskripsi. Berarti nilainya 100 kan logikanya Misalnya 98 gitu semua. Jadi nilainya yang muncul deskripsinya satu. Cuma dua doang, jadi nggak kebaca yang lainnya. Iya. Cuma Yang tinggi sama yang rendah. Kalau baca yang di antara ya Pak. Iya, gitu. Itu permasalahannya. dan Iya. tujuan Saya juga temukan di aplikasi kurikulum Merdeka begitu rapotnya. terus tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran itu yang kita masukkan kan semua tuh, tapi nggak muncul di deskripsinya. Itu capaian pembelajaran Bu, bukan tujuan pembelajaran. Capaian TP, bacanya dari TP kan, dari apa TP? CP. Ya, CP. Bukan Oh iya. TP Bu. CP kan kita masukkan tuh semuanya. Iya, dimasukin. TP juga kan dimasukin. Tujuan juga dimasukin. Belum bisa. Tapi yang muncul nggak semuanya. Biar saya boleh lihat nggak Bu? Boleh sini Bu. Kalau kan kebaca semuanya dari sisinya. Itu bisa Pak di logo aplikasinya. Kalau di verifikasi boleh nggak? Pak. Oh ya, itu aja biar enak jadi pada saat Masalahnya kita bisa keluar, kita kan ada rumusnya. Ya itu kan masalahnya di logo ini. Kalau memang bisa dibuat karena saya lihat Pak rapot itu memang hadirnya memang kan tetap gerakannya itu dari capaian pembelajaran, Iya. tujuan pembelajaran, udah lalu kan komponen asesmennya kan geraknya dari situ. Nah itu per SD per sekolah itu bisa beda, makanya banyak banget kan keluaran aplikasi itu per sekolah beda-beda. Yang penting ketika kita laporkan di itu yang bisa membuka PowerPoint itu semuanya rata-rata. kalau buka ya buka semua bisa gitu ya. Klik-klik Cuma yang tengah-tengahnya ada yang urgent banget yang harus diketahui orang tua murid. Iya. Karena ini menyangkut skill. Iya itu kan memang walaupun harus kita untuk dilaporkan ke mereka gitu kan. Rata-rata kan beda-beda kan. Kalau yang tengah-tengah itu ada yang bisa, ada yang enggak. Yang lagi. Iya perlu pengayaan, ada yang itu kan ada di asesmennya tuh. Ada lagi segala macam. Biar kata kalau diskusi bisa langsung menyampaikan. Kalian ada datanya. Bisa Pak, bisa. Bisa. Ya aman loh kalau gitu Pak. Biar ketemu. Boleh ya itu nggak apa-apa. Jadi kalau isi identitas sekolahnya gimana? Semuanya Bikin rapat sendiri juga boleh kan ya? Misalnya saya coba yang masukin 98 atau 95. ini jelaskan dulu ini capaian pembelajaran apa sama saya. Jadi kita sinkronkan ya dari awal sama saya. Belum baru di sini baru 3 bulan hanya menghentikan ini.
Foto aja itu saya. Hasilnya tadi Bu yang Ibu permasalahkan mana? Bantuan mau ambil buku. Jadi bukan. Karena di sini kan ada semua. Yang di Misalnya ke saya berubah mau masukin nilai 98 semua, tapi di sini juga kalau nggak isinya banyak ini malah yang karena bantuannya kan cuma satu. Bisa begini ya, bisa begini. Jika saya masukin TP semua itu, semua nilai semua Kalau dulu kan 98 itu berarti dia sudah tapi yang di sini dijelaskan minus 2-nya gimana? meskipun Itu nilainya dari bagus. 100 Iya. dari Sampai kan kalau dia 100 berarti nilainya cuma 1 doang. Cuma yang diuji berarti kan dengan ujian gitu kan. Tapi kalau 98 memang Bu 98 itu sudah oke A gitu. Tapi di sini dijelaskan minus 2-nya kemana larinya. Iya, jadi orang tua tahu. ada 100 ya. Iya. Nilai 98 kita mau range-nya 98 udah semuanya Itu kan zaman dulu Bu. Iya. Oh, berarti zaman dulu di sini ya. Kalau Jadi tadi bukan kali 100. di 100 paling tinggi. 100 kan memang paling tinggi. Ya maksudnya kan kalau di kita standarnya kalau nilai rapat tuh 98 gitu. Tapi kan di sini kalau misalnya 983 aja di sini udah formulasannya. Tapi di bawah aja kalau mau ngecil ini. Kalau mau gitu ya. Nomor 3, oke ujian gitu kan, apa aja yang dicapai dia gitu. Sebenarnya yang mau dicapai dia kan ini ya. Nah ibu lihat 83 ini dia apa aja dicapai. Nah di sini yang harus kita jelaskan sama orang tua ibu bahwa yang 17 nilainya itu apa itu? Meskipun kita masukin misalnya nilai 9, ya itu yang saya tanyakan itu. Meskipun kita masukin kita sudah siapa? Artinya kan anak itu sudah terkasih semua materi gitu ya. Tidak akan muncul harusnya nilai yang Karena nanti kita ke asesmen pun nanti match-nya ke 100. Enak Bu, angkat Bu 98 ke 100 gitu. Kayaknya pernah berapa kali kulit. Itu kalau misalnya dicoba yang nilainya satu semua itu batas. Coba aja Pak, nggak apa-apa. Batas semua ya? Sakitin aja Pak. berarti nggak ada yang butuh bimbingan kan? Tetap ada. Pasti ada loh. Nggak mungkin kalau kecuali dia memang dapat nilai 100 gitu ya. 100 gitu misalnya full A gemuk gitu ya. Jadi nggak ada lagi loh Bu yang masuk kepada koreksi dari sini kemampuan gitu kan. Yang keluar kerjaan cuma satu doang ujian. Deskripsi akan keluar ujian doang. Tapi kalau dia 98 bukan 99 pun pasti akan keluar yang nggak terlalu punya nilai negatifnya. Misalnya dia nanti akan keluar kayak nggak enak gitu ya udah 98 gitu kan ya. Kalau masih butuh bimbingan, tapi kan Bu bimbingannya bukan secara keseluruhan. Satu TP itu ada berapa kelompok dan 8. Cuma nanti di 2 itu minus 2 itu akan dijelaskan kurangnya berapa persen. Kalau misalnya di tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan tidak keluar itu kesalahan apa kebanyakan? Enggak Bu, biasanya enggak. Biasanya bahkan ada yang 12 tujuan pembelajaran tuh dia coba dibuat 100 Bu. 2 lagi gitu loh. Jangan dibuat 100 aja gitu loh.
apa enggak gitu. Kan hasil 98 dengan 100 kan cuma beda 2. Nggak jauh kan ya, kecuali saya tanya tadi 95 ke 100 kan 5 lumayan tinggi range setengah standar gitu kan. Kalau ini kan 92 buat aja 100 juga kita lihat hasilnya gimana. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan dari saya. Tadi Bapak Ibu mengatakan kalau 98 100 ini proses mengolah nilai ya. Bapak Ibu, kalau di kurikulum Merdeka ada nggak yang mencapai di bawah standar? Itu gimana? Kebijakan Bapak Ibu. Biasanya kalau di sini karena aja 75, jadi kita nggak akan memberikan nilai yang di bawah 75. Itu mungkin seharian anaknya itu butuh bantuannya effort yang besar. Jadi gimana Bapak Ibu memandang di kurikulum Merdeka, apakah ada istilah tinggal kelas atau enggak? Baik semua Pak, kasihan gitu ya. Ada komen mamai. Biar nggak kena marah mamanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, di kurikulum Merdeka itu kalau bisa jangan ada istilah tinggal kelas. Karena pembekalan kompetensi itu kan per TP. Jadi Bapak Ibu, saya jelaskan sekali lagi bahwa satu semester untuk satu mata pelajaran itu bisa jadi ada 4 TP, ada 5 TP per mata pelajaran loh ya. Jadi kan yang sama ya, beda-beda. Ada 6 TP ya kan Bapak Ibu. Yang mana setiap TP ini Bapak Ibu itu ujian 1 kali. Ada ujian apa itu? Formatif apa formatif? Harian itu apa? Formatif. Jadi ada istilah ujian akhir itu namanya sumatif. Formatif itu ada 2 Bapak Ibu ya. Ada formatif awal, ada formatif tengah, akhir formatif. Jadi yang awal tadi gunanya untuk melihat karakteristik dan kemampuan mereka. Yang pertengahan Bapak Ibu untuk memonitoring kebijakan yang sudah Bapak Ibu terapkan di kelas itu berjalan lancar sesuai dengan harapan atau butuh perbaikan. Jadi kalau butuh perbaikan berarti tukar strategi lagi. Ganti strategi, tapi bukan ganti tujuan pembelajaran ya. Yang diganti itu strateginya. Ya kan? Apakah butuh gerak-gerak lebih banyak gitu ya? Atau apakah butuh teknik menyanyi ya? 1 ditambah 1 atau yang seperti ini gitu misalnya. Optimalkah dengan ini dilihat di asesmen formatif tetap pertemanan. Kalau ternyata ini nggak optimal gitu ya Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu ganti. Ini bukan diganti tujuan pembelajarannya ya, enggak. Tapi sistem pembelajaran Bapak Ibu, metodenya yang diganti. Itu guna dari asesmen given. Sehingga Bapak Ibu nanti tadi kan sudah ada TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 dan seterusnya. Setiap selesai TP1 Bapak Ibu ujian. Setiap selesai TP2 Bapak Ibu ujian. Begitu kan ya? Sampai ke ujian semakin. Nah, Bapak Ibu ada istilah menghindari sebutan tinggal kelas. Gimana caranya Bu? Gitu ya. Gimana caranya supaya menghindari istilah tinggal? Bapak Ibu, tadi di TP1 sudah selesai kita kan? Sudah ujian, keluar hasilnya. Ternyata ada beberapa siswa yang tidak sampai ke nilai standar kelulusan, ya kan? Maka Bapak Ibu apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu berlanjut langsung ke materi TP2. Tapi sebelum akhir TP2 ini dilaksanakan ujian lagi, Bapak Ibu harus selesaikan urusan dengan siswa yang tidak standar tadi nilainya dengan cara pembekalan dan ujian kembali. Iya, remedialnya perfect jadinya Bapak Ibu. Sehingga nanti kan udah nilainya kan udah diperbaikin. Berarti nggak ada lagi istilah nilai merah di akhir. Maka
Makanya ada istilah menghindari istilah tinggal ke. Jadi ujiannya PTT, pembekalannya juga PTT dengan tips bahwa sebelum ujian TP2 selesaikan dulu masalah dengan siswa di TP1. Sehingga di TP2 nanti Bapak Ibu nggak berfungsi ujiannya. Nanti belum sudah selesai TP1 ada 5 siswa yang nggak lulus, TP2 lanjut Bapak Ibu. Nah di akhir nanti kan nilainya jadi tumpuk. Kerjaan dikit aja nih. Oke, kalau waktunya mencukupi, kalau waktunya tidak mencukupi bagaimana? Ini jadi buat kita bahwa ketika mau ujian TP2 harus selesai dulu masalah TP1. Dulu ujian TP2. Selesaikan jadwalnya. Kan kalau untuk satu TP itu kan paling maksimal 2 kali pertemuannya udah selesai kan ya? TP. Jadi Bapak Ibu tidak banyak waktunya. Bisa jadi cuma satu pertemuan selesai satu TP langsung ujiankan satu itu juga, maka urusan Bapak Ibu kelar semua. Gitu kan ya? Jadi begitu mensiasatinya. Nah Bapak Ibu ada lagi tips ya. Ketika di IKN Bapak Ibu ada istilah boleh tidak melaksanakan ujian akhir sumatif. Dengan kondisi catatan bahwa ujian TP1, TP2 sampai TP akhir nilai siswa tadi di atas rata-rata. Sehingga Bapak Ibu berkeyakinan bahwa kalaupun saya melaksanakan ujian akhir sumatif, nilainya nggak akan jauh dari sini. Boleh. Nah ini yang Bapak Ibu harus jelaskan ke orang tua wali ya, anggota komite, kenapa Bapak Ibu tidak melaksanakan ujian akhir sumatif. Karena tapi kan anak-anaknya pasti ditanya sama orang tuanya, itu ujian apa? Yang lain kan, kalau lain kan sudah melaksanakan ujian. Kenapa anaknya nggak ujian kan gitu ya? Nggak ujian mah, kami besok cuma datang doang gitu kan, misalkan begitu ya. Nah ini tiba-tiba kita sebagai pengajar mengeluarkan nilai. Ini yang harus kita jelaskan ke orang tua wali bahwa kita tidak melaksanakan ujian akhir sumatif karena alasannya seperti ini. Nih akumulasi nilainya dari ujian TP1 sampai TP. Biasanya ada situasi dan kondisi. Boleh dengan alasan yang seperti ada di sini ada yang bertanya sama Ibu. Mau bertanya dan kita diskusi mengenai kondisi keseharian Bapak Ibu juga boleh. Ada masalah apa kita diskusi sama-sama juga. Cuma masalah kebiasaan Bapak Ibu tidak masalah sama saya. Oke Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Bahwa kita merancang pembelajaran dan idealnya guru itu mengajar kan sekarang udah per mata pelajaran ya. Oh, mulai di SD udah masuk ke mata pelajaran. Sekarang kan udah format per mata pelajaran. Idealnya kan mengajar itu untuk pelajaran umum 5 pelajaran ya. Sama mulok ya, IPAS, PKN, matematika, bahasa Indonesia, muloknya bahasa Inggris. Kan idealnya kan guru tuh hanya mengajar 2 pelajaran. Harusnya sebaliknya ya kan, yang 2 sisanya lagi kan dengan partner. Partnernya pun kan harusnya mata pelajaran umum juga, sedangkan kita berpartner dengan keagamaan. Jadi menurut saya sih itu berat. saya belum pernah mengajar lebih dari 2 pelajaran. Biasanya dapat beban berapa? Siapa? Ibu. Saya. Iya, biasa 3 atau 2. Sekarang mata pelajaran biasanya kalau mata saya bahasa Indonesia, saya matematika, gitu kan? Karena itu lebih besar ilmunya. Terus PKN, kelas, gitu kan? Yang satunya kalau dulu ada bahasa Inggris, bahasa Sunda, gitu kan? Sama bahasa Inggris, gitu. Jadi 3. Sisanya lebih ke pengkondisian dan kebiasaan. Sedangkan ini semuanya